Tu kawan-kawan Salafi, Wahabi, dengar ceramah ustaz-ustaznya. Ayah mak Nabi dalam neraka, kata Wahabi. Ini Wahabi ini betul-betul tidak sama dengan kita. Kata dia, ayah mak Nabi meninggal dalam keadaan musyrik. Maka hati-hati pak, virus Wahabi itu kalau ada di keluarga awak bahaya. Ayah mak Nabi saja masuk neraka, kata dia. Ayah mak Nabi meninggal dalam keadaan musyrik, kata mereka. Karena belum sempat beriman ayah mak Nabi sudah meninggal dunia. Maka ayah mak Nabi itu meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia masuk neraka. Siapa berpendapat? Ulama Salafi Wahabi. Berbeda dengan ulama kita. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama madhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ibu bapak Nabi itu masuk surga. Itu beda yang jauh sekali antara kita jo Wahabi tadi. Tak usah ke akidah le Allah punya tangan mereka duduk di atas ars mereka, itulah banyak beda wajahnya. Di prinsip itu saja berbeda kita dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya agak lama mic protokol tadi pada mic ambung ini kan. Suka mic Ustaz tadi. Mic Ustaz tadi mana? Tiba dia nak rancak, tiba awak nak rancak lagi kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauh beda. Mic go fardu ain. Fardu ain, berdosa pengurus kalau mic nak rancak. Ustaz panik menyampaikan ceramah tapi nak ada cik je nan masuk ke jemaah. Nah, jadi kamu mic ko fardu ain. Fardu ain wajib hukumnya harus di mic ko pertama kali. Bahkan ada orang membuat masjid, kalau tak salah saya gubernur Jakarta yang lama Bowo gitulah. Itu nyubek masjid dengan sound systemnya seharga 2,5 M sound system aja, nyambil dari Jerman atau dari mana ya. Di kita memang sound system ko yang kurang. An-Nur gitu je kurang juga sound system. Sudah lama, ada berapa tahun umur Masjid An-Nur, sound system belum pernah diganti, sehingga tak jelas apa ceramah. Ustaz Somad tu pernah 5 minit dia ceramah di satu daerah di Riau, nggak usah musabi 6 yang tampil. Ceramahnya 5 menit, sudahnya ceramah 5 menit no, nyetutik langsung ngepai tanpa pamit, langsung naik otonya langsung pai. Heboh jemaah ketika itu. Jemaah heboh, panitia heboh. Ya panitia tentu ada yang buruk sangko kawas, ada yang apa segala macam waspai. Jadi setelah waspai tadi ada yang terjemah yang kenal jamu. Apa dia was cuma 5 menit saya ceramah, habis itu ditinggalkannya. Habis itu mau WA. Sidi cing walai antum ceramah ni. Iyo je. Naknya hargai awak ada orang teduh kecilnya. Apa tu cing lah. Awak jauh dari Pekanbaru pergi ke situ, masa mic-nya ambo mari-ari orang ceramahnya. Tak ada terangah ada orang apa kecil ambo, tak ada jalih kecil ambo dah. Percuma aja nya cik ambo. Ambo sampailah kepada panitia. Mic masalah. Oh baru panitia sadar rupanya yo di mic. Ambo tadi kalau nak ni ustaz tu mengganti je pai je. Ambo tadi jalan. Ibu tiba dia awak nak rancak tu bodinya nak rancaknya dia dengan nak indak. Ayo Ustaz Fadil ko iyo.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Maulid Nabi. Maulid Nabi. Alhamdulillah dari Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal sampai malam ko, sampai pagi ko masih Maulid Nabi. Sampai malam beko. Sampai habis Rabiul Awal tu Maulid Nabi. Malam tadi yang Maulid Nabi di Masjid Al-Mubarak Tiakar Payakumbuh. Malam tadi kira-kira jambara sudah jambara buat ibu siko kira-kira. Telah berjanji jo Pak Das awak subuh saya buat pas kajian tu onde tu yo cemalah bui tuang jam bui tuang leklah tak kaja ke cemalah. Tapi nak do berhenti ya dah. Nak do berhenti selesai di situ nyeboklah orang satu ngopi makan sate danguang malam tadi. Alau tu lak dari situ jam 11. Cuman tadi itulah ana urid wa antum turid wallahu fa'alu lima yurid. Awak lagi punya tujuan, Bapak Ibu punya makasih pula. Sama-sama tujuan kita Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maulid Nabi ko kalau kini ko hukumnya ndak sunnah lena. Wajib hukum Maulid Nabi. Ya apa dia wajib? Banyak orang yang tak ada akhlak kepada Rasulullah. Banyak orang tak ada adab kepada Rasulullah. Padahal kata Imam Bajuri, al-adabu muqaddamun adal ittiba'. Adab tu lebih diutamakan kepada Nabi dibandingkan mengikut sunnah Nabi. Adab kepada Nabi lebih dahulu baru mengikut sunnah. Begitu Imam Bajuri menjelaskan. Al-adabu muqaddamun adal ittiba'. Kini beda. Ittiba' dulu, adab ditinggalkan. Bukti adab ditinggalkan, salah satu saja contohnya. Adab mereka tinggalkan ke Rasulullah, mereka sudah kurang ajar ke Rasulullah. Salah satu contohnya, mereka menuduh ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Itu kawan-kawan Salafi, Wahabi, dengar ceramah ustaz-ustaznya. Ayah mak Nabi dalam neraka, kata Wahabi. Ini Wahabi ini betul-betul tidak sama dengan kita. Kata dia, ayah mak Nabi meninggal dalam keadaan musyrik. Aku hati-hati pak, virus Wahabi itu kalau ada di keluarga awak bahaya. Ayah mak Nabi saja masuk neraka, kata dia. Ayah mak Nabi meninggal dalam keadaan musyrik, kata mereka. Karena belum sempat beriman ayah mak Nabi sudah meninggal dunia. Maka ayah mak Nabi itu meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia masuk neraka. Siapa berpendapat? Ulama Salafi Wahabi. Berbeda dengan ulama kita. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama madhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ibu bapak Nabi itu masuk surga. Itu beda yang jauh sekali antara kita jo Wahabi tadi. Tak usah ke akidah le Allah punya tangan mereka duduk di atas ars mereka tu lah banyak beda wajahnya. Di prinsip itu saja berbeda kita dengan mereka. Ayat Allah kan sudah mengatakan dalam surah Al-Isra ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul ke dalam kaum itu. Ayah mak Nabi meninggal dunia, Nabi lah diangkat menjadi rasul. Belum. Nabi, ayah Nabi meninggal dunia, Nabi waktu itu berusia 2 bulan dalam perut ibu. Dalam suatu riwayat 4 bulan dalam perut ibu. Ibu meninggal dunia, Nabi berusia baru 6 tahun. Lalu diangkat menjadi rasul. Zaman itu bernama zaman ahli fatrah. Orang yang hidup di zaman ahli fatrah, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, najun, mereka itu selamat dan masuk ke dalam surga Allah berdasarkan ayat tadi. Abu Jahal, Abu Lahab dia punya masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, kau tahu kau? Ayah Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, kau Nabi lah diangkat menjadi rasul. Inya lunja beriman ke Nabi. Nabi lah diangkat menjadi rasulnya, lunjung beriman, lunjungnya percaya ke Nabi, bahkan melawan Nabi. Maka oleh karena itu, menurut ulama, pacik arek-arek, kalau banyak orang ngocu, ubunya kau buat ubu mati, jangan ubu sentak katanya. Ubu mati, jangan sampai longgar. Akidah kita, yakin seyakin-yakinnya, pegang erat-erat. Ayah dan ibu Nabi itu masuk surga.
Itu menurut ulama ahlu sunnah jamaah. Menurut mereka, tidak ayah mak Nabi masuk neraka. Dalil lah awak kedepankan ayat. Jauh tak ketek saja pakai lah. Awak pun saja diperjuangkan dan Nabi masuk surga. Hadis dalam Sahih Muslim. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku masuk surga, kata Rasulullah. Walau kana asiya, walaupun itu dia ahli maksiat. Awak kula dijamin masuk surga, Pak. Walaupun kita ahli maksiat tetap akan masuk surga. Itu yang membedakan kita dengan Mu'tazilah. Kalau menurut Mu'tazilah, orang yang bergelimang dengan dosa besar, dia kekal dalam neraka. Nah, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, yang kekal dalam neraka itu cuma satu. Siapa? Orang kafir. Kalau orang mukmin pernahnya dalam hidupnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nya berpeluang masuk ke dalam surga Allah. Walau kana asiya, walaupun dia ahli maksiat. Ya tentu dia apui dosanya dulu di neraka. Kok dia buih dalam neraka lu, kok digoreng dalam neraka. Tapi jadilah tetap nya besok masuk ke dalam surga. Akhirnya kau dulu sebuah organisasi, sebuah manhaj yang orang lah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, atibuinya orang kunyuk klaim pula masuk neraka denya. Maka oleh karena itu adab kepada Nabi penting. Nabi, keturunan Nabi, nasab Nabi, ayah mak Nabi lah dijaga oleh Allah. Fa akrim bihi min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah. Allah jaga, Allah sucikan ayah ibu Nabi daripada kebodohan jahiliyah. Walaupun ayah mak Nabi hidup di zaman jahiliyah, ayah mak tak pernah berzina. Ayah mak tak pernah makan riba. Ayah mak tak pernah minum khamar. Ayah mak tak pernah mengambil hak orang. Suci. Maka Nabi katakan, aku dilahirkan daripada rahim yang suci dan sperma yang bersih. Lahirlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adab kepada Nabi ini lebih diutamakan. Al-adabu muqaddamun alal ittiba. Belum hal yang lain ni. Banyak adab-adab kurang ke Rasulullah. Memanggil nama seperti memanggil kita sesama kita tak dibolehkan. Maka memang Imam Muhammad tu tak boleh. Ada kita biasanya sebagaimana Muhammad bersabda. Muhammad nan mano? Alihlah seketik sebagaimana Nabi Muhammad bersabda. Jangan Muhammad aja. Muhammad sama jawabnya aja. Ada ustaz di Bangkinang tu. Sama jawabnya Muhammad tu nyalah. Awak menikah, Muhammad menikah. Awak beranak, Muhammad beranak. Awak sakit, Muhammad sakit. Awak berbini, Muhammad berbini. Awak lalok, Muhammad lalok. Jadi Muhammad tu sama jawabnya katanya. Tak perlu awak rayakan maulidnya, tak perlu awak muliakan tu. Iyo sama Muhammad jawab, Muhammad nan mano? Kalau Muhammad nan mangalai lado di pasar tu, iyo sama jawab. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah, nah, jauh lebih mulia dibandingkan kita. Jauh mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kita rayakan peringatan maulidnya tu, orang yang agung, orang yang mulia, itulah dia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tu dianjurkan sebelum mengucapkan nama Muhammad, dianjurkan membaca Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat Al-Quran kan sudah jelas tu. Jangan kalian memanggil Nabi kalian ka ba'dukum ba'da, seperti kamu memanggil sesama kamu. Al-Quran lah jelas tu. Jangan main bawa Nabi sesama awak. Ada ulama mengatakan itu ketika Nabi hidup. Ketika Nabi hidup tak boleh main bawa nama kepada Rasulullah. Apalagi ketika Nabi sudah meninggal dunia. Panggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Alih kalau nak ingin menyebut nama Nabi Muhammad, mungkin Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad. Jangan Muhammad aja. Orang kata Muhammad, tak ada beda. Muhammad tu jawab Muhammad dan mana lah ni, tak ada beda aja. Kalau Nabi Muhammad, ya Allah ya Karim, buka dalam kitab-kitab hadis menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah, baik dengan hadis sahihnya, dengan hadis hasannya, dengan hadis naifnya. Tengok dalam Syama'il Muhammadiyah,
Tengok dalam Muraqil Ubudiyah. Tengok lagi dalam kitab Qaulul Badi' fi Habibillahil Mustafahush Syafi' karangan Imam Muhaddis As-Sakhawi. Tengok kemuliaan Nabi. Kalau ingin kita menengok kepribadian Rasulullah, kemuliaan yang ada pada jasad Nabi, bedakan dengan kita, boleh. Kita tengok aja beberapa qaul. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad seumur hidupnya, pertama, tak pernah Nabi bermimpi. Nabi tak pernah bermimpi. Dalam satu riwayat dalam mazhab Maliki, dalam kitab Al-Shifa lil Qadni'iyat, ulama hadis menulis kitab mengenai tentang Rasulullah tapi perspektif hadis. Hadis seluruhnya. Kitabnya tebal sekali. Ada yang mengatakan Nabi nak pernah mimpi basah, kalau mimpi yang lain pernah. Ada yang mengatakan baik mimpi basah atau mimpi yang lain pun Nabi nak pernah, karena mimpi adalah bunga-bunganya tidur. Nabi tidak memiliki hal yang seperti itu. Tak ada mimpi Nabi. Awak macam mana? Awak jangan memimpi, mengigau lah, tentu mengigaunya. Mengigau kita. Itu tandanya kita tidak mulia. Itu Nabi mulia. Dua, wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Nabi Muhammad seumur hidup beliau tak pernah menguap. Menguap tak pernah Nabi dah. Ya, menguap nama bahasa Indonesia tu. Ketika awak mengantuk kan, apa nama tu? Apa nama tu Pak Chan? Menguap, nama bahasa Indonesia apa? Menguap. Kalau menguap tu air mengelagak tu kata itu tu menguap namanya. Atau menguap. Seumur hidup Nabi nak pernah Nabi menguap. Nabi mengatakan dalam hadis, "Idza tasa'uba ahadukum fasattir famahu." Apabila menguap salah seorang kamu, maka tutup dengan punggung tangan kiri. Nabi mengatakan, mengajarkan sahabat, bukan berarti Nabi pernah menguap. Begitu mulianya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama jawab, enggak. Awak ada di sekolah yang tak pernah menguap. Awak bukan menguap, lain mengangu. Mengangu muncul. Apa bunyian itu? Beda kita dengan Rasulullah, mulia baginda Nabi ini, bukan orang sembarang orang. Maka perlu kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, tengok sifat Nabi. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Nabi menengok ke belakang sama je menengok ke muka. Maka hadis sahih Sayyidina hadis sahih Da'sur, ada yang mengatakan Du'sur. Nabi senang duduk-duduk di bawah pohon kurma, mengalai-alai lah kalau bahasa awaknya, baleha-leha lah gitu, santai-santai. Tiba Da'sur dari belakang, letak sepedang Da'sur tu di siku. Bukan Nabi tak tahu, Nabi memandang ke Da'sur, Da'sur kata Rasulullah. Apa kata Da'sur? Ya Muhammad, kalau ambo bunuh angku siang, kamu nolong angku kecil. Jadi sikap tajam pedang Da'sur. Nabi memang qalbus salim, hatinya bersih, lidahnya pun suci. Nabi mengatakan yang menolongku Allah. Cuman menyebut lafaz Allah, isim mufrad, ismuz zat Allah, menyebut Allah, telapih pedang Da'sur. Diambil dari Nabi, dia cuba pula dari Nabi letak, kalau dia bunuh angku siapa menolong angku kecil Nabi. Da'sur akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Nabi itu tak bisa Nabi dicido dia ulang. Karena Nabi tahu mau dia apa memandang ke belakang, mau itu pula memandang ke belakang. Ka'annahu mir'atain, seakan-akan Nabi itu punya dua mir'ah. Mir'ah ke dua kaca spion lah itu. Nah, tentu orang di belakang. Awak ada nama dia itu? Tidak. Empat. Minhu dawabu falam tahrum wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang buas tidak pernah lari dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang buas ingin dekat dengan baginda Nabi. Hadis riwayat Sayyidina Utsman. Utsman pernah dikejar oleh singa. Dikejar Utsman di singa, dikejar. Namanya singa tentu lebih kencang pada awak lah.
Sasak angok Sayyidina Osman nyukaja adik singo tadi. Rupa sakancang-kancang awak tentu lebih laju lagi singo. Rupanya singo ini bukan akan memakan Sayyidina Osman dengan rombongan, tak. Cuman ingin menyampaikan balik salam ala Rasulillah. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Osman sampai di hadapan rumah Nabi masih sasak angok. Nyukaja adik singo. Awak jangan singo mengajar wow pun mengajar hilang akal awak dah. Kau singo mengajar. Sesanggup sini Osman. Mabaluka yang Osman. Ada apa Osman? Ada apa? Orang namanya kalau lah ketakutan tu lu bisa mengecek lah. Ada apa? Kenapa? Mabaluka? Ada apa? Kata Sayyidina Osman, kami dikajar dek singo ya Rasulullah. Anna adhunni annahu sa'aktuluni. Aku sangka dia akan memakanku ya Rasulullah. Cubanya enggak, rupanya dia mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Hadis tentang hewan, tanaman, tumbuhan mengucapkan salam ke Rasulullah, hadisnya sahih. Dalam Sahih Bukhari juga ada. Riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah juga ada. Pohon kurma. Nabi, hadis dalam Sahih Bukhari. Cek dalam Sahih Bukhari hadisnya. Nabi dulu sebelum ada orang pandai membuat mimbar di Madinah untuk berkhutbah. Nabi setiap berkhutbah, Nabi memacik dan kadang menyandar ke satu pohon kurma. Nabi menyandar ke pohon kurma, kadang Nabi pacik pohon kurma ko. Setiap berkhutbah Jumat. Karena orang membuat apa lenadoh dan pandai lenadoh membuat mimbar. Akhirnya ada seorang tukang yang pandai cuba membuat mimbar, tapi mau ada tangga, 3 tangga itulah. Itulah mimbar Rasulullah. Diletakkanlah mimbar tadi di samping pohon kurma tadi. Setiap Jumat khutbah, Nabi tidak ada lagi memegang pohon kurma ni. Karena Nabi lah ada mimbar. Nabi tidak ada menyandak ke pohon kurma. Hadis dalam Sahih Bukhari. Wa syadidal buka. Nakhlah syadidal buka. Pohon tadi itu kuat, menangis terisak-isak. Ka'annal iblal murdi' seperti onta yang akan melahirkan. Hadisnya sahih Pak, dalam Sahih Bukhari Pak. Menangis kurma tadi, mau diuntukkan melahirkan, teriak. Sahabat di muka mendengar tu. Ketakutan sahabat. Akhirnya nak fokus orang mendengar Nabi khutbah Jumat. Nabi selesaikan khutbah, Nabi turun, Nabi katakan kepada pohon, ya syajar, ada apa? Kata Rasulullah. Keluar ungkapan bahasa dari pohon yang sahabat mendengar ketika itu. Madzan bi wa ma akhta'i ya Rasulullah. Apa salah dan ya Rasulullah? Apa dosa dan ya Rasulullah? Biasanya engkau setiap khutbah engkau pacik dan kadang engkau menyandaki. Ini tak ada lah dah. Engkau buat tempat khusus seolah-olah engkau tak suka lagi dengan aku. Madzan bi. Jadi kecek Nabi kepada pohon itu, anta syajarun fil jannah. Engkau adalah pohon yang ada di surga. Baru diam antok pohon tadi. Hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak samunya. Pernah petang kayu mencari salam gawak? Ada? Nabi tengok hadis. Wa marartu ba'da bi'sa. Banyak hadis-hadis sahih tentang pohon batu mengucapkan salam ke Rasulullah. Makanya Nabi ku orang mulia. Tak samu jawab no. Sampailah ke Ustaz Nadi Mangkinang tu tak ada petang kayu yang ucap salam kangku. Tak lama Muhammad keciknya kadang memang agak emosi wak nengoknya kadang. Kurang adab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'an, tubuh beliau yang mulia tak pernah dihinggapi oleh zubab. Lalat tak pernah. Zubab bahasa Arab, bahasa Indonesianya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Tak pernah lalat hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Berapa ndaknya tubuh Nabi itu harum wangi. Hadisnya sahih. Riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Sulaim. Keringat Nabi saja pun parfum. Keringat Nabi. Ketika Ummu Sulaim mengambil keringat Rasulullah, diambil dengan kapas, dimasukkan ke dalam botol kecil. Dimasukkanlah penuh botol kecil tadi, ditutup, diselipkan di dinding rumah Nabi SAW. Hadis sahih. Ketika seminggu, 2 minggu, nampak Nabi botol kecil, diambil oleh Nabi, dibuka oleh Nabi. Kullu ahlal Madinah yarihun. Seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum itu. Bayangkanlah, memang Madinah dulu ketek. Kecek guru-guru kita yang Madinah dulu tu yang sadu tapaga di Masjid Nabawi itu itulah Madinah.
Laweh tu Pak. Siapa yang punya parfum dibuka, disikut 300 meter masih tabaunjul. Siapa yang punya parfum ada itu? Tak ada. Buka Nabi. Kata Nabi, "Mahadha?" Ini siapa punya parfum ini? Nabi nak tahu kalau itu keringatnya. "Ana ya Rasulullah," kata Ummu Sulaim. "Aina tashtari?" Engkau beli di mana parfum ini? Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah. Di mana engkau dapat? Aku tidak dapat di mana-mana. Jadi bagaimana ini? Kata Ummu Sulaim, "Kaifa ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, "Ma arihtu raihatan." Tak pernah aku menghirup parfum wangi yang lebih lezat, yang lebih nikmat melebihi parfum ini, kata Rasulullah. "Ishtariyun li." Belikan aku parfum ini, kata Rasulullah kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim senyum, kecil Ummu Sulaim, "Hadza min arikika syarif." Ini keringat engkau ya Rasulullah. Hadisnya sahih. Keringat Nabi pun parfum. Tak mau jawab. Siapa suka keringat pun parfum kaya? Siapa suka? Jadi jenis pelen Nabi Muhammad tu. Adat memang penting. Tak ada, kita tak ada pun keringat itu pun tapai itulah paling harum tu mah. Jadi kita samakan, kita sepelekan Sayyidina Rasulullah. Maka nak perlu maulidnya buat peringati do bid'ah tu je. Lebih ancak memperingati maulid Utsaimin dan Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih parah, lebih bid'ah lah. Nabi ni junjungan umat Sayyidil Mursalin, mulia Rasulullah. Nah, dari sekian kemuliaan Nabi, maka kata para ulama, hatta fadatil yauman, hatta fadatil yaumil qiyamah, sampai habis masanya, sampai hari kiamat, kita belum selesai menyebutkan kebaikan kemuliaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita mulia, tak ada tandingannya. Itu baru keringat. Belum lagi dengan air liur Rasulullah SAW. Hadis dalam Sahih Bukhari, air liur Nabi, riwayat Salamah bin Aqwa. Ada sahabat namanya Salamah bin Aqwa, perang dengan baginda Nabi SAW, luka tangannya. Salamah bin Aqwa, lukanya besar, mengangur. Kalau saking besarnya lukanya tu, dimasukkan satu tangan, satu jari tangan masuk ke dalamnya, besar. Jadi diikat oleh Sayyidina Salamah bin Aqwa. Diikat oleh Salamah bin Aqwa. Memang dulu kalau luka seperti itu tidak secanggih kita hari ini pengobatan. Diikat. Ketika darah tak lagi mengalir keluar, maka sehat, panjang umurnya. Tapi kalau sudah diikat, darah juga keluar, maka solusi yang kedua, potong tangan. Setelah tangan dipotong, disiram pakai minyak hangat. Begitu dalam kitab-kitab fikih, Pak. Untuk mematikan sel darah tadi. Dipotong tangan, langsung dicelupkan ke minyak hangat. Untuk memayam. Pada itu pengobatan dulu. Kita baca kitab-kitab fikih seperti itu. Kata kawan daripada Salamah bin Aqwa, lah, potong selah. Darah banyak karena besar. Lah, apa namanya? Tagayang namanya. Apa namanya? Lah, potong aja lah. Salamah bin Aqwa, enggak, aku akan membawa ini ke Rasulullah. Ini hadis sahih. Aku ingin melihatkan ini ke Rasulullah. Dibawalah tangan yang sedang luka tadi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan tanganku ya Rasulullah? Nabi menengok tangan Salamah bin Aqwa, parah kali lukanya, kena sayatan pedang musuh. Nabi langsung ludahkan. Nyeludahnya Nabi tangan Salamah bin Aqwa, langsung dilap oleh Rasulullah, sehat ketika itu juga. Hadisnya sahih. Nah, itu hebatnya air liur Nabi. Makanya nenek-nenek awak saya zuk, kalau awak tak jatuh, dia gila, ia ludah cepet dah. Tapi infeksi kat 3 hari lo. Infeksi lo 3 hari, infeksi ya. Kita kan, setelah itu tangan luka gay ludah. Nabi dulu lah mempraktekkan, cuma Nabi langsung sehat. Mukjizat itulah mulianya air liur Nabi. Mana lagi air liur Nabi dalam Sahih Bukhari? Padahal air liur kau kan hina kau. Tapi tiba di Rasulullah, air liur Nabi itu jadi mulia jadi. Ketika Sayyidina Ali diundang rapek dari Rasulullah. Ali, sahabat, yang lain malam kita rapat di masjid. Baik ya Rasulullah, hadir. Ali nak muncul-muncul nampak dia Nabi. Manalah menantu nak tiba, orang lah tiba, menantu pun nak tiba.
Ditanya Rasulullah, Ali mana? Ali ramat ya Rasulullah. Ramat tu sakit mata. Yalah, dilanjut Nabi SAW rapat dilanjutkan. Pulang dari rapat tu, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Kata Nabi, Fatimah, anak perempuan gue mana Ali suamimu? Ada ya? Keluarlah Ali, mata agak membengkak dan merah. Dalam riwayat hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi langsung ludahkan mata Sayyidina Ali, langsung sembuh dan sehat ketika itu. Nah itu hebatnya air liur Rasulullah SAW. Awak macam mana tu bisa je Nabi ni. Awak sakit mata orang rumah jadi ludah lepak tambah bongkak maka. Itu Nabi. Maka kalau kita mengkaji kemuliaannya Rasulullah, seluruh yang ada pada diri Rasulullah mulia. Bahkan bukan jasad Nabi saja yang mulia, akhlak Nabi yang lebih mulia lagi. Ini yang menyebabkan Nabi ini rafa'un, terangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan sebab akhlaknya yang mulia. Nah, ini yang menandingi akhlak Nabi Muhammad. Ketika datang sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya ummahatil mu'minin, wa kaifa akhlaq Rasulillah fi baitih? Bagaimana akhlak Rasul di rumahnya? Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Apa maksud Quran? La yahtaju ziyadata wala nuqsan. Tak butuh kepada tambahan dan tak boleh pula untuk dikurangi. Quran kan sempurna. Sempurna Quran. Nak boleh Quran dihapus, nak boleh Quran dirubah, nak boleh Quran sempurna. Maka Nabi katakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Nabi akhlak Nabi elok ketika lah diangkat menjadi Rasul. Tak, ketika Nabi dari lahirlah nampak akhlak Nabi ko orang elok. Maka kata dalam hadis tu kan, farafa'u ra'sahu ila sama. Baru Nabi ku dilahirkan di amaknya yang mulia Sayyidatuna Aminah. Baru dilahirkan Nabi ku, kepalanya lah ngangkit arah ke langit dan Nabi. Manalah ada bayi yang bisa mangkit kepala langsung itu arah ke langit? Nabi Muhammad. Digendong Nabi Muhammad di Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Sahabat amak Nabi, sahabat ibu Nabi, namanya Ummu Aiman. Digendong Nabi di Ummu Aiman, dibawalah Nabi oleh Ummu Aiman kepada sang kakek. Siapa? Abdul Muttalib. Nah, jangan sampai tak datang tua kakek Nabi, Abdul Muttalib. Di rumah Abdul Muttalib sedang ada di situ Abu Lahab. Ketika dibawalah Nabi Muhammad di Ummu Aiman, digendong Nabi di Ummu Aiman, dibawa ke kakek, kakek gembira. Ayah anak tidak ada lain, maka ayahnya adalah sang kakek Abdul Muttalib. Gembira, senang. Dia ini cucuku, ini cucuku, ini Ahmad, ini cucuku. Abu Lahab menengok Abdul Muttalib senang seperti itu, pulanglah Abu Lahab. Pulang Abu Lahab bersobok langsung je budaknya, punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Langsung ketika itu, aku merdekakan engkau karena anaknya, cucunya Abdul Muttalib lahir. Itu kata Abu Lahab kepada budak. Dek saking senang hatinya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab? Setiap hari Senin Allah ringankan azab Abu Lahab. Abu Lahab ke satu hari kena azab, pak, kena azab marasai. Memang mudah itu dalam Quran kan? Inyo je bininya pembawa kayu api neraka. Marasai kena azab setiap hari. Tapi tiba hari Isnin Allah ringankan azab untuk Abu Lahab. Kenapa? Kata baginda Nabi, fa innahu yafrahu 'inda maulidi, karena dia bergembira ketika aku dilahirkan. Nah, gembira. Ketika Nabi SAW dia ikut gembira saja, seorang musyrik kafir, tapi Allah ringankan azab. Apalagi kita seorang mukmin. Apalagi kita seorang mukmin, itu adalah junjungan kita, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mulia, akhlak Nabi mulia.
Walamma wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi Muhammad tu saking tingginya akhlaknya, pemalu. Pemalu Nabi Muhammad. Maka kita wajib untuk menurut akhlaknya Rasulullah. Malu. Pemalu. Saking pemalunya Rasulullah, ketika Nabi duduk je sahabat, tibu angin kancang. Terbuka kain sarung Nabi, tapi tak nampak aurat Nabi tu. Terbuka kain sarung Nabi, tersingkap betis Nabi. Fadhaharal abyad. Nampak putih betisnya Rasulullah SAW. Cuman betis yang nampak, Nabi langsung pingsan ketika itu. Itu saking pemalunya Rasulullah SAW. Malu Nabi. Betis yang terbuka langsung Nabi pingsan. Awak pernah betis terbuka pingsan? Ibu-ibu pernah tak terbuka kepala, terbuka jilbab, tak memakai tutup kepala, pernah tak pingsan? Rambut lah keriti yang berbigan warna pirang, menyapu di halaman rumah lah tu, orang nak lewat. Tak pernah ibu ke pingsan? Pernah ibu pingsan? Tak. Dia apa indak? Dia indak ada. Malu ibu tu seorang menyabit malu, nak nyabit. Nabi pemalu. Pemalu Nabi. Allahu Akbar. Terbuka betis pingsan Nabi. Tawadhu', Nabi rendah hati. Saking rendah hati Nabi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udhu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ahu wa aswah. Nabi tu duduk je orang fakir miskin. Makan Nabi je orang fakir miskin. Tu tawaduk Nabi. Duduk je orang fakir miskin. Presiden tu kalau di negara dia teh presiden lah Nabi lagi. Rasulullah pemimpin segala umat, tak ada pernah je istilahnya protokoler Nabi tu ko VIP, ko presiden suite. Tak ada tu dah. Makan. Tahu kita berapa isi nampan Rasulullah, masih ingat kita? Hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi tak pernah makan surang. Mansur tu tak ada di Nabi tu. Nabi tetap makan bersama-sama. Berapa isi nampan Nabi? 9 nafarin, 9 orang isi nampan Nabi. Berapa banyak itu? 9 orang isi. 9 di situ tangan anak yatim, di situ tangan fakir miskin, di situ tangan banyak. 9 orang isi nampan Nabi. Awak 9 orang tu nak pernah 3 saja camih hama tu sakit. Betah dan lain jawab lana. Apalagi 9. Sekian tawaduknya Nabi. Tak ada istilahnya. Baik kok Pak, mohon maaf Pak, di sini yang duduk menteri saja Pak, menteri, gubernur, wali kota. Bapak biasa sana aja lah Pak. Tak ada itu di istilah Rasulullah. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Duduk kadang dengan orang-orang fakir. Wa ya'udhu mardahum. Akhlak baginda Nabi, Nabi jenguk ketika mereka sakit. Itu akhlak Rasulullah. Sakit orang miskinnya jenguk dan Nabi. Kau yang berbeza je gitu. Awak kalau orang miskin sakit, tunggu sehat saya lebih suka sobot je nyawak dia nyonya. Tapi kalau orang kaya sakit, ya Allah, samaha-maha buah babalian. Apel nampal yang rancak, buah pir nampal yang rancak. Kenapa? Karena nan sakit orang kaya. Kalau orang miskin, enggak. Di mana? Apalagi rumah sakit pun, rumah sakit umum, bila salah ke situ je. Ini sifatnya. Bisa kita meniru sifat Rasulullah. Itulah yang diharapkan dalam kacamata syariat. Awak nak masuk sarugoyo je Nabi, awak nak bersobok je Nabi, tapi dalam masalah itu tu saja awak jauh dari Rasulullah. Nabi tak ada. Nak pandang Nabi, nak orang fakir ke, nak orang miskin ke yang sakit, tetap Nabi jenguk. Tetap Nabi hadiri undangannya. Kalau awak nak, awak tengok undang orang mengundang awak, tengok pula harga undangannya. Tengok undangan ke undangan, tengok hidangannya. Nah, maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak yang paling penting. Akhlak Nabi mulia, itulah yang harus kita tiru. Itulah yang harus kita tauladani. Maka oleh kerana itu Maulid Nabi mengingatkan kita kepada bahawa Nabi orang mulia. Mulia dari sisi nasabnya, mulia dari sisi jasadnya, dan mulia daripada sisi akhlak. Kita bermohon kepada Allah, kita termasuk orang
yang bagian yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, orang-orang yang Allah kumpulkan dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita hitung amal kita je amalan Nabi, dah banyak amalan Nabi yang terkarajan di kita, tapi kita berharap mahabbah karena kita cinta, kita sayang kepada Nabi Muhammad. Allah anugerahkan kita nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kau pernah jape cemburunya para sahabat. Nabi katakan, aku rindu kepada kekasihku. Dalam satu riwayat yang lain, aku rindu kepada saudaraku, kata Rasulullah. Abu Bakar protes. Kata Abu Bakar, walaysa nahnu ikhwanuk, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, nah, antum ashabi, engkau adalah sahabat aku. Orang yang aku rindukan, kata baginda Nabi, siapa? Man amina bi walam yarani, orang yang dia beriman denganku tapi dia tidak melihat aku, kata Rasulullah. Siapa dia? Kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu Allah tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Allah berkahi kita dan Allah berikan kepada kita nanti syafaatul uzma, syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita doa kepada Allah berkat bulan Maulid. Allah ampuni dosa kita, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Wabil khusus kepada saudara kita, jemaah kita Pak Armen, mudah-mudahan Allah sihatkan, Allah angkatkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita yang sakit Allah angkatkan penyakit kita, anak kita, sepupu kita, saudara kita, tua kita, keluarga kita, orang tua kita. Dan mudah-mudahan yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, dan Allah lancarkan rezekinya dengan berkah Maulid. Seluruh hajat kita Allah kabulkan hendaknya. Ala hadhihi niyyah wa bi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alaihim waladhdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ismi wal fawza bil jannati wan najata minan nar. La tada' lana zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma anzil as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma barik lana fi أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.